Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya, nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, saya atas nama Sukmawati dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 akan membacakan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada bab fi jam'ihi wa tartibihi atau pengumpulan dan penyusunan Al-Quran yang terdapat dalam halaman terakhir. Qala Ibnu Tini wa ghairuhu, berkata Ibnu Tin dan yang lainnya. Al-farqu baina jam'i Abi Bakrin, perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar, wa jam'i Utsmani, dan pengumpulan Utsman, anna jam'a Abi Bakrin, bahwa pengumpulan Abu Bakar, kana li khasyati ay yazhaba minal Qur'ani syai'un bizahabi hamalatihi, disebabkan kekhawatiran akan hilangnya sebagian Al-Quran karena kematian para penghafalnya. Jadi terdapat perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dan pengumpulan Utsman. Pada masa Abu Bakar, ia menjalankan urusan Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Lalu ia mengutus pasukan untuk memerangi orang murtad tersebut. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah mengakibatkan sejumlah sahabat yang hafiz Quran, yaitu 70 hafiz dan qori dari para sahabat gugur dalam peperangan tersebut. Lalu Umar merasa khawatir dan menyuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Namun Abu Bakar keberatan melakukan hal tersebut karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Tapi Umar terus memaksa sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar dan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk melakukan hal tersebut. Li'annahu lam yakun majmu'an fi mawdi'in wahidin, sebab ketika itu Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf. Fajama'ahu fi sohaifi murattiban li ayati suwarihi ala ma waqafahum alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengumpulkan dalam lembaran dengan menertibkan ayat surah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi Abu Bakar memerintahkan agar catatan-catatan yang berserakan pada kulit-kulit, tulang dan pelepah kurma agar dikumpulkan dan disatukan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surah yang tersusun serta dituliskan dengan sangat berhati-hati. Jadi pada saat itu pada awalnya Abu Bakar menolak karena keberatan melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Namun Umar tetap memaksa hingga akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar agar ingin melakukan hal tersebut dan memerintahkannya kepada Zaid bin Thabit. Kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk
mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, mengumpulkan catatan-catatan yang berserakan pada kulit-kulit, tulang, dan pelepah kurma. Selanjutnya, wa jam'a Utsmanu, dan pengumpulan Utsman. Kana lamma kasral ikhtilafu fi wujuhil qiraati, disebabkan banyaknya perbedaan dalam hal qiraat, hatta sehingga qara'uhu bilughatihim ala tisa'il lughati, sehingga mereka membacanya menurut logat mereka masing-masing. Jadi pada saat pengumpulan Utsman itu disebabkan karena banyaknya perbedaan dalam hal qiraat, yaitu dalam hal bacaannya, cara bacanya. Karena bacaan orang-orang pada masa itu berbeda-beda. Pada masa ini terjadi perbedaan-perbedaan Al-Quran di berbagai daerah Islam. Penyebaran Islam bertambah luas dan para qori pun tersebar di berbagai wilayah. Dan penduduk di setiap wilayah itu mempunyai qori dan qiraat atau bacaan dari qori yang dikirim kepada mereka. Cara-cara mereka pun berbeda-beda karena mereka menggunakan logat atau huruf yang berbeda-beda sesuai dengannya Al-Quran diturunkan. Fa'adda zalika ba'dahum ila takhti'ati ba'd. Ini menyebabkan timbulnya sikap saling menyalahkan. Terkadang sebagian dari mereka merasa puas karena mengetahui perbedaan itu disandarkan kepada Rasulullah. Namun mereka juga khawatir akan generasi yang akan datang, yaitu yang tidak melihat Rasulullah. Jadi terjadilah pembicaraan mana yang baku dan mana yang lebih baku. Fakhosya min tafakumil amri fi zalika. Karena kekhawatiran akan timbulnya bencana, Utsman memerintahkan fanasakha tilka suhufi fi mushafin wahidin. Utsman memerintahkan menyalin lembaran-lembaran itu ke dalam satu mushaf, fi mushafin wahidin, ke dalam satu mushaf, murattiban li suwarihi, dengan menertibkan atau menyusun surah-surahnya. Karena khawatir akan timbulnya bencana, maka Utsman segera memerintahkan membentuk panitia yang terdiri dari para ahli, yaitu Zaid bin Tsabit beserta para ahli lainnya. Lalu wa qatasara min sairil lughati ala lughati Quraisy, dan membatasinya hanya pada bahasa Quraisy. Mukhtajjam bi annahu nazala bi lughatihim, dengan alasan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Jadi pada masa Utsman mereka membukukan Al-Quran, menulis Al-Quran dan membatasinya hanya pada bahasa Quraisy karena alasan mereka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Mushaf-mushaf yang telah disalin dikirim ke setiap pelosok daerah dan mushaf yang lama diperintahkan untuk dibakar. Apa yang dilakukan oleh Utsman disepakati oleh para sahabat. Dengan usahanya, Utsman berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan serta menjaga Al-Quran dari penambahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman adalah pengumpulan ketiga yang dilakukan pada tahun 25 Hijriah. Ya, itulah penjelasan dari saya, yaitu tentang pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.